saya Ristra, NIM 2340008, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Rina Ari Rohma MPD selaku dosen mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan tugas mencari kebenaran EYD dan memberikan contoh-contoh EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan ialah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. EYD merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015, menggantikan ejaan baru dan kembali berlaku sejak tahun 2002. Menggantikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. EYD pertama kali diberlakukan dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1972 dan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwewandi yang dipakai sejak bulan Maret 1947 dan sempat digantikan oleh EBI dari tahun 2015 hingga Agustus 2022. EYD dirancang untuk menyederhanakan dan menyempurnakan penulisan bahasa Indonesia dan beberapa perubahan dari ejaan sebelumnya, seperti penggantian huruf J menjadi huruf Y, DJ menjadi huruf J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, dan SC menjadi SY. Fungsi utama EYD adalah untuk menciptakan keberagaman dan keteraturan dalam penulisan bahasa Indonesia yang memudahkan pemahaman dan pembacaan. Ada beberapa contoh kesalahan EYD pada spanduk berikut. Yang pertama, ada sebuah spanduk yang memberitahukan dijual luas tanah 1 hektar. Penulisan spanduk pada gambar tersebut ada dua macam di dalam kalimat. Dan kesalahan yang pertama yaitu di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Dan di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kerja pasif yang harus digabungkan pada kata-kata yang diawalinya. Jadi, kata depan di yang ada pada gambar itu harus digabungkan menjadi dijual, karena jual merupakan kata kerja. Bila mana digabungkan dengan kata di depan, maka jual akan menjadi kerja pasif. Jadi, kebenarannya tulisan tersebut harus digabungkan tanpa adanya spasi, yaitu dijual. Baik, untuk contoh yang kedua yaitu ada sebuah baliho atau spanduk yaitu Dr. Gigi NY Arjanti S. Kesalahan pada spanduk ini yaitu kata praktek dan jam dan titiknya. Kata praktik dan jam pada gambar di atas merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik dan perlu diingatkan dari kata tersebut praktik, praktikum, dan bukan praktek, praktekom, dan praktikum. Dan kata jam menunjukkan jangka waktu. Misalnya Nana menyelesaikan lomba dalam waktu 1.05.30. Dengan begitu, kata jam pada gambar di atas jelas bukan menunjukkan waktu. Seharusnya kata jam diganti menjadi kata pukul yang merupakan menunjukkan waktu. Jadi kata jam di atas kurang tepat penempatannya yang seharusnya menggunakan kata pukul. Dan untuk tanda titik yang di lingkaran warna biru di atas dalam penempatannya tidak tepat. Seharusnya tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama. Jadi tanda titik di atas seharusnya ditempatkan setelah huruf S yang merupakan singkatan nama. Ini perbaikannya. NY titik Arjanti. Contoh yang terakhir yaitu sebuah spanduk yang bertuliskan layanan bis pariwisata. Kata bis dalam kamus besar itu tidak menunjukkan sebuah kendaraan besar karena kata bis merupakan kata yang tidak baku. Dan itu kata bis diganti dengan kata bus yang merupakan kata baku. Jadi kata bis tersebut yang ada pada gambar tersebut diganti dengan kata bus menjadi layanan bus pariwisata. Baiklah, cukup ini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau pembicaraan saya minta maaf, dan apabila suara saya tidak jelas pada HP teman-teman, saya mohon maaf juga.